guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini saya akan merangkum alur cerita film psikopat gila berjudul Daddy's Girl 2018. Film ini menceritakan tentang seorang ayah tiri yang bejat dan juga psikopat. Sebelum melanjutkan ke cerita, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terupdate dari saya. Tanpa berlama-lama, langsung saja check it out. Film ini dibuka dengan seorang gadis bernama Zoe yang sedang merenung dan terlihat dari raut wajahnya sangat berputus asa. Secara bersamaan, kita juga akan diperlihatkan kejadian sebelum Zoe menjadi seperti ini. Terlihat Zoe yang baru saja selesai mantap-mantapan oleh ayah tirinya yang bejat. Di sana, Zoe selalu menjalani kehidupannya seperti itu. Ia selalu dipakai oleh ayah tirinya setiap pagi. Karena kelakuan ayahnya yang bejat tersebut, dan ibunya pun pergi meninggalkannya dengan cara bunuh diri. Si Zoe ini mulai lelah menjalani kehidupannya dan merasa putus asa. Ia pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Cerita bergulir, Zoe dan ayah tirinya bernama John akan pergi ke sebuah bar. Sesampai di sana, John menyuruh Zoe untuk mendekati seorang wanita yang berada di dekat mereka. Zoe pun mendekati wanita itu serta memberikan sebuah minuman gratis dan mengajaknya untuk berkenalan atas perintah John. Wanita itu pun berterima kasih dan memperkenalkan dirinya bernama Stacy. Setelah mereka bertiga saling berkenalan, John pun membawa Stacy ke rumah mereka untuk melanjutkan pesta. Setelah mereka sampai, Stacy diminta John untuk menutup mata lalu membawanya masuk ke sebuah ruangan yang gelap. Di sana John menyuruhnya untuk membuka mata jika John setelah selesai menghitung mundur. John mulai menghitung mundur sambil mengambil sebuah kamera. Si John memotretnya dan sambil berkata, "Selamat datang di neraka." Ketika Stacy berteriak ketakutan dan berusaha untuk kabur, namun usahanya sia-sia karena pintu sudah dikunci. Di luar kamar, Zoe hanya bisa mendengar suara teriakan Stacy sambil menutup kedua telinganya. Kini kita mengetahui bahwa John selalu menyiksa banyak wanita di ruangan itu dan Zoe hanya bisa mendengarkan cerita dari wanita-wanita yang sedang disiksa oleh ayah tirinya itu. Di sisi lain, diperkenalkan seorang pria bernama Scott. Di perjalanan, ia bertemu dengan seorang wanita yang sedang berjalan menuju ke kota. Wanita itu bernama Jennifer. Scott pun memberikan tumpangan kepadanya. Saat di dalam mobil, Jennifer melihat foto pencarian orang yang hilang. Kini kita mengetahui bahwa Scott ini adalah seorang polisi yang sedang mencari keberadaan Stacy yang menghilang. Scene kembali ke Stacy yang sedang dalam keadaan diikat dengan penuh luka. Zoe yang merasa kasihan kepadanya, tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolongnya. Zoe pun berkata bahwa di sini tidak akan ada orang yang bisa menolongnya. Zoe pun tidak ada pilihan lain selain mengakhiri hidupnya agar ia bisa berhenti merasakan rasa sakit yang telah ia alami. Di saat John kembali ke rumahnya, ia sudah menemukan Stacy dalam keadaan digantung. Melihat itu, tentu saja John sangat marah pada Zoe karena telah membunuh mainannya itu. Dan sebagai hukumannya, si ayah tiri ini menyuruh Zoe untuk memutilasi mayat Stacy dengan menggunakan gergaji mesin. Mau tidak mau, Zoe harus menuruti perintah dari ayahnya itu. Melihat hal tersebut, John pun tersenyum puas setelah melihat Zoe mau menuruti perintahnya. Di sisi lain, mobil Scott yang bannya bocor oleh para bocil nakal, lalu ia berjalan kaki menuju sebuah bengkel yang dimana bengkel itu adalah milik John. Di sana, ia meminta tolong kepada John untuk membantu menderek mobilnya. Dengan senang hati, John pun mau membantunya untuk menderek mobil polisi milik Scott. Di perjalanan, mereka berdua sempat berbincang-bincang tentang diri mereka masing-masing. Di malam harinya, John dan Zoe pergi lagi ke sebuah bar. Ternyata di sana sudah ada Jennifer yang merupakan pegawai baru dari bar ini. Secara bersamaan, John menemukan target untuk mainan barunya itu dan wanita itu bernama Annie. Lalu datanglah Jennifer yang mengantarkan pesanan minuman dari Zoe.
Di sana, John mengajak Jennifer berkenalan. Setelah itu, seperti biasa, mereka berdua membawa Annie ke rumah untuk berpesta. Di perjalanan, terlihat Annie sangatlah senang karena ia akan diajak pesta di rumahnya John. Seperti biasa, sebelum membawa ke ruangan gelap itu, John menyuruh wanita itu untuk menutup matanya. Dan setelah mereka masuk, si John menyalakan lampu ruangan itu. Seketika ia ketakutan dan berusaha untuk kabur. Annie pun langsung diikat di ranjang. Lalu John mulai menyiksa dengan menyetrumnya dengan arus listrik yang besar. Zoe pun hanya bisa mengintip dari lubang pintu ruangan tersebut. Setelah dipoto, John menaruh foto korbannya di dinding. Setelah itu John pun mulai menggerayangi Annie yang sudah tidak berdaya. Di keesokan hari, Scott mulai mencari tahu tentang identitas sebenarnya dari John. Ternyata nama aslinya adalah Jason Riley, yang merupakan mantan marinir. Dia dipecat karena telah melakukan pelanggaran yang besar. Dan setelah bebas dari penjara, ia mengubah identitasnya menjadi John dan menikahi wanita yang merupakan ibunya Zoe. 2 tahun setelah pernikahan itu, ibu Zoe bunuh diri dan John telah mengambil hak asuh untuk Zoe. Di sisi lain, John berkata pada Zoe bahwa dia akan pergi ke kota. Ia pun meminta Zoe untuk tidak melakukan apapun kepada mainannya itu. Sebelum ia pergi, si John melepaskan ikatan Annie serta mengobati lukanya. Setelah itu, ia mengikat leher Annie agar ia tidak bisa kemana-mana. Annie yang sudah tidak tahan, ia berteriak untuk membunuhnya saja daripada ia terus disiksa. Mendengar itu, John berkata bahwa ia tidak akan membunuhnya sampai ia merasa puas. Kemudian Zoe mengunjungi bar yang merupakan tempat kerja Jennifer. Terlihat mereka berbincang-bincang dan dekat satu sama lain. Tak lama kemudian John datang dan ia langsung membawa Zoe untuk pulang ke rumah. Sesampai di rumah, John lagi-lagi menyiksa Annie yang malang dengan terus-menerus menyetrumnya hingga Annie tidak berdaya. Di sini, Zoe mulai tidak tahan melihat kelakuan ayahnya yang bejat dan ia pun langsung menuju kamarnya untuk mengambil sebuah pistol. Ia mulai berpikir apa ia akan membunuhnya atau membunuh dirinya sendiri. Zoe bergegas mendobrak pintu dan menodongkan pistol ke arah John. Melihat hal tersebut, Annie merasa senang karena dirinya akan ditolong. Namun pada kenyataannya, Zoe tidak sanggup untuk menembak ayah tirinya. Dia malah menodongkan pistol tersebut ke arah Annie dan berkata kepada Annie bahwa tidak akan ada orang yang bisa menolongnya. Lalu Zoe menyuruh Annie untuk bunuh diri saja daripada ia terus menderita. Annie pun tidak mempunyai pilihan selain menembakkan dirinya sendiri. Singkat cerita, Scott datang ke tempat sekolah Zoe. Ia pun menanyakan tentang Zoe pada guru yang ada di sana. Ternyata nama asli Zoe adalah Chloe Brand. Mendengar pernyataan tersebut, Scott semakin curiga kepada John dan Zoe. Scene berpindah ke Zoe yang sedang mencuci mukanya. Ia pun bergegas lari keluar rumah dan muntah di depan John yang sedang membuang potongan mayat Annie. Lalu Zoe meminta izin untuk pergi ke minimarket untuk membeli sebuah makanan dan obat-obatan. Karena melihat Zoe yang sedang sakit, John pun ikut pergi bersamanya. Di sana pun Zoe bertemu dengan Scott yang memanggil Zoe dengan nama aslinya dan dia berkata bahwa dia bisa membantunya. Namun si Zoe ini malah menghiraukannya dan berkata dia salah orang. Melihat itu, John mulai merasa terancam karena Scott selalu mengawasinya dan mulai mencurigainya. Untuk menghilangkan rasa stres, John pun bermata-pantapan dengan anak tirinya itu. Di malam hari, seperti biasa, John mengajak Zoe pergi ke bar untuk mencari mangsa baru untuknya. Tanpa ragu, John mendekati Jennifer yang sedang duduk sendirian. Ia mengajaknya untuk minum dan mulai merayunya. Di saat John pergi mengambil minuman, ini kesempatan Zoe untuk memperingatkan Jennifer agar tidak dekat dengan ayahnya itu. Namun, Jennifer malah menyuruhnya diam seolah ia akan baik-baik saja.
Dan Jennifer pun mulai minum minuman yang sudah ditaruh obat tidur. Setelah Jennifer tak sadarkan diri, mereka pun langsung membungkusnya ke rumah. Dan tanpa mereka sadari, ternyata Scott membuntuti mereka sampai rumahnya. Jennifer langsung diikat dan disetrum hingga tidak berdaya. Sedangkan di luar, Scott yang mulai mengendap-endap masuk halaman dan tanpa ia sadari sudah ada jebakan. Karena teriakannya cukup keras, Zoe pun datang dan menghampirinya berusaha untuk membantu Scott. Namun John juga mendengar teriakan tersebut. Ia pergi keluar untuk memeriksa. Jennifer pun berusaha memanfaatkan hal tersebut dengan mengambil antingnya untuk digunakan sebagai alat untuk membuka borgol. Kini Scott yang terkapar karena dihajar oleh John. Namun sesampai di dalam ruangan, Jennifer sudah menghilang. Sadar akan hal itu, John pun langsung keluar dengan membawa senapan. Dan di luar, Jennifer sedang menunggu kedatangan si John. Seketika menusuk kaki John dengan waktu yang tepat. John yang terluka kembali masuk ke rumah sambil meminta bantuan pada Zoe. Namun tidak disangka Jennifer kembali lagi ke sana sambil membawa gergaji mesin. Dengan amarah, Jennifer menyerang si John, tapi beruntung John bisa menghindarinya. Di saat mereka sedang berduel, tiba-tiba Zoe datang sambil menodongkan pisau ke arah Jennifer. Melihat hal tersebut, John sangat senang dan berkata bahwa setiap gadis kecil pasti mencintai ayah mereka. Mendengar itu, Zoe berkata bahwa John bukanlah ayahnya. Ayahnya yang asli telah lama meninggal. Dan tanpa ragu, si John ditembaki oleh Zoe hingga tidak berdaya. Karena John belum mati, Zoe pun mengambil sebuah pisau dan langsung menggoroknya sampai darah muncrat. Selanjutnya kita diperlihatkan di scene awal dengan Zoe yang tengah termenung. Ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Namun ia tidak jadi karena pisau tersebut sudah tidak ada pelurunya. Pada akhirnya Zoe dan Jennifer telah memutuskan untuk membunuh setiap kaum lelaki yang bejat yang mempunyai hobi yang sama seperti John. Di sini pun Zoe menyuruh si pria hidung belang itu untuk menggorok lehernya sendiri dengan sebuah pisau. Dan film pun selesai.